Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah desain flyer dari tahapan membuat dokumen di Adobe Illustrator hingga mempersiapkan data ini untuk siap cetak. Silakan teman-teman ikuti langkah-langkah berikut dengan baik. Setelah membuka aplikasi Adobe Illustrator, silakan teman-teman mengakses menu File, kemudian pilih New. Pada New Document dialog box ini, kita bisa menentukan ukuran flyer yang akan kita buat. Di bagian atas terdapat beberapa setting dokumen yang bisa kita pilih. Di antaranya ada mobile, kemudian ada web, ada print, ada film, kemudian ada art and illustration. Kita pilih yang print. Nah, pada print sendiri terdapat ukuran letter, kemudian ada A4, print large, dan legal. Jika tidak ada ukuran yang sesuai, teman-teman bisa lihat pada View All Preset untuk melihat ukuran-ukuran lain yang tersimpan pada setting ini. Nah, kebetulan di sini kita menemukan ukuran yang kita butuhkan, yaitu A5. Karena umumnya desain flyer itu ukurannya tidak terlalu besar ya. Kemudian biasakan teman-teman mengisi project yang akan kita kerjakan. Misalnya kita tulis di sini misalnya flyer project ya. Flyer project. Kemudian ganti satuan ukurannya itu menjadi sentimeter. Nah, setelah mengganti satuan ukuran menjadi sentimeter, kita masuk ke setting berikut, yaitu adalah terkait dengan bleed. Bleed itu merupakan setting yang dipergunakan untuk membuat area baru yang fungsinya itu untuk menghindari kesalahan pada saat pemotongan. Biasanya nilainya antara 0,3 sampai 0,5. Selanjutnya, pilih Create. Teman-teman bisa melihat dokumen yang sudah kita setting pada New Document dialog box pada layar monitor. Area putih ini merupakan ukuran desain yang kita buat tadi, yaitu ukurannya itu ukuran A5. Kemudian garis yang warna merah ini itu adalah area bleed atau garis bleed ya. Kalau misalnya teman-teman nanti akan membuat elemen visual yang menyentuh pinggir putih ini atau area desain, berarti membuat areanya itu harus dilebihkan sampai batas bleed. Selanjutnya, kita akan membuat area yang nantinya kita gunakan untuk menempatkan gambar. Area tersebut dapat teman-teman buat dengan menggunakan perangkat bentuk dasar atau bisa juga menggunakan perangkat bentuk dasar yang dimodifikasi. Kali ini saya akan menggunakan perangkat bentuk dasarnya itu adalah rectangle. Kita mulai dari membuat rectangle terlebih dahulu. Nah, rectangle-nya kita isi dengan warna yang kontras agar kita gampang mengidentifikasinya ya. Misalnya saya isi dengan warnanya itu adalah warna merah. Jika area gambarnya ini menyentuh pinggir area desain, seperti ini, atau kita lihat di bagian atas, area gambarnya itu menyentuh pinggir area atas, atau area kanan seperti ini. Dalam tahapan mendesain, untuk menghindari kesalahan pada saat proses pemotongan, area desain ini harus dilebihkan sampai batas bleed. Seperti ini. Di areanya harus dilebihkan sampai batas bleed. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, kalau misalnya teman-teman ingin
area desain ini tidak simetris ya, atau membuat areanya itu bentuknya itu asimetris. Kita bisa memodifikasi area kotak ini tuh menjadi area jajaran genjang ya, atau area lainnya ya, dengan cara memindahkan titik. Di sini kita menggunakan direct selection tool, ya, direct selection tool dengan cara kita aktifkan titiknya, kemudian kita pindahkan titiknya untuk membuat bentuk area gambar yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Oh, misalnya saya masih belum puas nih dengan bentuk area gambarnya. Kita bisa mengubah bentuk garis lurus ini menjadi kurva. Nah, fasilitas yang akan kita gunakan itu adalah kurvatur. Kita klik pada line segment atau pada garis, 2 kali biasanya, kemudian tarik sesuai kebutuhan. Seperti ini. Kemudian, bagian ini juga ada kurva juga, ini kita tarik ke dalam. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk area gambarnya itu sudah tidak standar lagi ya. Untuk mengkoreksi kurva, teman-teman juga bisa menggunakan perangkat panah yang warna putih atau direct selection tool dengan cara mengaktifkan anchor point atau titik terlebih dahulu, kemudian tarik handle-nya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita akan membuat area gambar yang lain. Nah, area gambar lainnya, saya kepengen di sini misalnya ada gambar bentuknya lingkaran gitu ya. Berarti kita bisa memanfaatkan perangkat ellipse tool, kemudian kita buat area lingkaran. Supaya bentuknya lingkaran, kita harus menekan tombol Shift pada keyboard, kemudian kita tarik untuk membuat area gambar yang bentuknya lingkaran. Kemudian, karena kita akan membuat 3 lingkaran, berarti teman-teman bisa menduplikat lingkaran yang sudah kita buat ini, ya, dengan cara aktifkan lingkaran dengan menggunakan selection tool, kemudian tekan tombol Alt, dan Shift. Jadi Alt itu untuk menduplikat, Shift itu supaya proses menduplikasinya dengan cara memindahkan seperti ini menjadi lurus ya, seperti yang teman-teman lihat, atau constraint. Lakukan hal yang sama, aktifkan, tekan tombol Alt dan Shift, kemudian pindahkan, sehingga kita mendapatkan hasil duplikasinya itu sejajar atau lurus. Kemudian kita geser sesuai kebutuhan. Berikutnya, kita akan memasukkan gambar yang akan kita gunakan untuk desain kita. Di sini, saya akan memanfaatkan salah satu situs penyedia gambar yang tidak berbayar. Jadi saya buka browser, kemudian kita bisa memanfaatkan pexels.com ya. Pexels.com. Nah, pada situs ini kita bisa mencari gambar-gambar yang kita butuhkan untuk latihan ya, terutama ya. Kemudian kita tentukan, misalnya saya akan mencari gambarnya itu misalnya Save Our Planet. Pilih sesuai kebutuhan, misalnya saya akan menggunakan gambar ini ya, misalnya ya. Kemudian kita klik kanan, pilih copy image, selanjutnya buka kembali Adobe Illustrator, pilih menu edit, kemudian paste. Perkecil gambar dengan menggunakan selection tool, tarik bounding box dari bagian pojok ya di sini ya.
kemudian tekan tombol Shift. Kemudian letakkan gambar hingga menutupi area gambar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Bentuknya itu seperti ini ya. Pilih menu View, Fit All Window. Jadi bentuknya itu kira-kira seperti ini ya, menutupi area gambar. Kemudian pilih menu Edit Cut ya. Fungsi cut itu adalah untuk menghapus sekaligus mengcopy. Aktifkan area gambar dengan Selection Tool. Kemudian pilih menu Edit, Paste Index, sehingga posisi gambar berada di belakang area gambar. Kita aktifkan area gambar yang berwarna merah dengan gambar ya, sambil tekan tombol Shift. Atau kita jaring ya, area gambar dan gambarnya itu kita jaring seperti ini dengan menggunakan Selection Tool sehingga keduanya aktif. Kemudian pilih menu Object, Clipping Mesh, sehingga gambarnya akan tercropping seperti yang teman-teman lihat. Untuk mengatur posisi gambar yang berada di dalam area gambar, teman-teman bisa menggunakan panah yang warna putih atau Direct Selection Tool, kemudian aktifkan gambar yang ada di tengah, gambarnya kemudian kita geser. Ini fungsinya untuk mengatur posisi gambar yang terdapat di dalam frame ya, atau terdapat di dalam area gambar. Kita gunakan cara yang sama pada area gambar yang ada di bawahnya. Kita akan gunakan cara yang sama pada area gambar yang ada di bagian bawah yang berbentuk lingkaran. Kita cari gambar di browser, misalnya seperti ini sama. Kita mulai misalnya ambil gambarnya itu adalah terkait dengan plastik ya misalnya ya. Kita klik kanan, copy image, kemudian kita buka Adobe Illustrator, kemudian kita paste, edit, paste. Kita zoom in dengan Ctrl Min seperti ini. Perkecil gambar dengan menggunakan Selection Tool. Kita perbesar tampilannya dengan View, Fit All Window. Kemudian kita pilih menu Edit Cut. Letakkan gambar di belakang lingkaran atau frame gambar, diaktifkan terlebih dahulu, kemudian kita paste ke index, kemudian aktifkan keduanya, pilih menu Object, Clipping Mesh, Hal yang sama juga berlaku pada gambar yang lain. Berikut kita akan memasukkan teks pada desain kita. Sama halnya seperti gambar, saya akan memanfaatkan browser untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk desain kita. Setelah mendapatkan, kita copy naskahnya, ya, kita copy naskahnya. Kemudian kita pindah kembali ke Adobe Illustrator. Karena naskahnya banyak, yang harus kita lakukan itu adalah membuat area teks terlebih dahulu. Seperti ini. Kita buat area teks, kemudian kita pilih menu Edit, kemudian Paste. Selanjutnya, kita mulai mengatur teks ya. Dimulai dari mengatur ukuran teks terlebih dahulu. Silahkan akses menu window,
kemudian ada type. Kita pilih dari sisi karakter terlebih dahulu. Kita tentukan misalnya jenis hurufnya Gotham misalnya. Kemudian ukurannya kita gunakan 7 poin ya, karena biasanya kalau flyer itu biasanya ukuran hurufnya itu tidak terlalu besar ya, 7 poin. Untuk membedakan antara judul dengan body, kita akan bedakan terlebih dahulu dari sisi ukuran ya. Seperti ini. Ukurannya untuk judulnya kita isi misalnya 10 poin, dengan stylenya kita gunakan yang black ya. Kita atur lagi leadingnya supaya tidak terlalu jauh. Kemudian dari sisi paragraf. Nah, dari sisi paragraf yang diatur itu adalah jarak antara judul dengan body text yang ada di bawahnya. Kita atur seperti itu. Kemudian untuk naskah yang kedua, kita bisa memanfaatkan format teks yang sudah diatur sebelumnya. Misalnya ini sudah diatur ya. Kita pindahkan dengan menekan tombol ALT ya, ALT dan Shift. Kita pindahkan ke gambar yang kedua. Kemudian kita ambil teks pada browser. Teks yang kedua kita ambil misalnya terkait dengan menanam pohon gitu ya. Saya copy judulnya terlebih dahulu. Kemudian saya pindahkan seperti ini, saya paste sehingga hasilnya itu sudah seperti ini ya, formatnya sama. Kemudian yang berikutnya adalah body text-nya. Saya copy, kemudian saya paste lagi nih ya. Saya blok, saya paste. Kalau naskahnya terlalu panjang, kita bisa lakukan pemotongan ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada teks yang ketiga. Ya, berarti kita sudah memasukkan teks yang kita butuhkan. Kita akan masuk ke proses berikutnya, itu adalah menambahkan judul dan tagline. Contohnya, kita akan memasukkan judul pada area gambar dengan cara kita klik satu kali ya pada area gambar. Karena teks yang akan kita gunakan itu adalah teks pendek, berarti teman-teman harus melakukan proses klik satu kali pada area kerja untuk memulai pengetikan. Kemudian kita ketik misalnya, selanjutnya kita blok, kita perbesar ukurannya dengan menggunakan karakter. Seperti ini. Kita perbesar sesuai kebutuhan. Kalau misalnya jarak antara baris pertama, kedua, dan ketiga terlalu rapat atau terlalu renggang, kita bisa gunakan leading. Kita atur alignment-nya menggunakan alignment center. Kita letakkan di tengah-tengah flyer ya, kira-kira seperti itu ya. Ganti warna yang sesuai dengan tema yang akan kita bahas ya. Kemudian teman-teman bisa mengganti warna pada teks dengan memanfaatkan swatches. Kira-kira seperti ini. Saya gunakan warnanya warna putih aja dulu ya. Kemudian pada bagian lain, saya tambahkan ornamen kotak. Jadi intinya saya akan menempatkan teks ya. Menempatkan teks di bagian bawah flyer ini berupa tagline. Kita isi dengan warna terlebih dahulu, misalnya warnanya mengambil sampel warna yang ada pada gambar ya, supaya terlihat memiliki ritme. Misalnya pada baju, saya klik. Selanjutnya kita akan mengambil tagline pada browser ya. Seperti ini kira-kira. Misalnya kita ambil tagline ini, saya copy. Kemudian kita beralih ke Adobe Illustrator, kemudian saya klik, kemudian kita paste. Perkecil dengan menggunakan karakter, baru kemudian kita letakkan
pada area yang dipersiapkan sebelumnya. Kita ganti warnanya menjadi warna putih. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, area biru ini menyentuh pinggir kertas ya. Jadi kalau area biru ini menyentuh pinggir kertas, yang harus dilakukan itu adalah memperlebar areanya sampai batas split, baik itu yang di sebelah kanan, karena ini menyentuh bagian kanan, kemudian yang sebelah kiri, karena dia menyentuh bagian kiri, kemudian bawah juga sama. Ini harus sampai batas split. Ya, agar ketika dipotong nanti tidak ada area putih pada bagian-bagian yang bersinggungan dengan garis pinggir atau area desain. Kita kembali ke area gambar. Jadi area gambar ini sebenarnya memiliki properties ya. Propertiesnya itu bisa berupa garis, bisa juga berupa efek. Nah, kita akan menggunakan dua-duanya. Misalnya area gambar ini akan saya beri garis ya dengan ukurannya itu misalnya 5 poin atau 4 poin seperti ini. Kemudian warna garisnya kita perhatikan, ini warna garisnya kita ganti menjadi warna putih. Hal yang sama itu juga berlaku pada frame gambar yang kedua atau area gambar yang kedua. Nah, untuk area gambar yang kedua, jika ingin menggunakan ukuran atau warna garis yang sama, kita bisa menggunakan eyedropper ini atau tekan tombol I, eyedropper, kemudian ambil sampel pada gambar yang pertama yang tadi kita sudah atur. Klik gitu ya. Sehingga dia memiliki properti yang sama. Kemudian gambar yang ketiga juga sama. Saya aktifkan. Kemudian ambil sampel warna pada gambar yang kedua. Klik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi propertinya pada frame gambar ini sudah memiliki garis ya dengan ukuran 4 poin, warnanya itu warna putih. Kita akan memberikan properties lagi berupa efek drop shadow ya. Jadi untuk memberikan efek drop shadow ini saya aktifkan, kemudian pilih menu efek, stylize, kemudian pilih drop shadow. Ya, pilih drop shadow. Jadi kita bisa tentukan misalnya mulai dari opacity-nya, ini ketebalan bayangannya sama jaraknya nih. Yang kita lihat di sini itu adalah jaraknya. Jaraknya atau opacity-nya kita isi misalnya 30 gitu, supaya tidak terlalu kuat. Menggunakan modenya multiply pasti ya, biasanya kalau shadow itu mode yang digunakan itu multiply. Kemudian ketebalannya ya atau efek blur-nya mau berapa banyak. Kemudian oke. Untuk mengaplikasikan hal yang sama, berarti teman-teman bisa menggunakan cara pilih menu efek. Nah, di sini sudah terekam nih efek drop shadow yang sudah diaplikasikan sebelumnya. Tinggal teman-teman pilih apply drop shadow. Ini juga sama. Apply drop shadow. Kita juga bisa memberikan efek yang sama pada teks ya. Misalnya teks ini itu tidak terbaca. Nah, agar terbaca, kita bisa memanfaatkan efek drop shadow yang tadi teraplikasikan pada gambar. Jadi kalian pilih menu efek, tinggal apply drop shadow. Sehingga teksnya itu lebih terlihat jelas dari sebelumnya. Pada desain ini, teman-teman itu juga bisa menambahkan ornamen yang diperlukan ya. Misalnya saya kepengen menambahkan ornamen lengkung gitu ya. Prinsip kerjanya sama ketika kita mengerjakan gambar tadi. Misalnya saya buat area gambar seperti ini, kita buat area gambar. Area gambarnya itu menggunakan warna yang ada pada gambar. Saya gunakan eyedropper,
Saya pilih warna, misalnya warna pada sarung tangan ya. Kemudian pilih no object, arrange, send to back. Kemudian gunakan kurvatur. Kita gunakan kurvatur untuk membuat pola lengkung yang kita butuhkan. Kita gunakan kurvatur, kita tarik sesuai kebutuhan desain kita. Oh, bagian sini misalnya akan saya tambahkan lagi misalnya. Silahkan kita buat kotak lagi di sini. Kotak, saya isi dengan warnanya, misalnya warna yang lebih muda pada sarung tangan. Klik. Object, arrange, send to back. Kita gunakan kurvatur lagi. Tambahkan ornamen lainnya misalnya yang misalnya dengan menggunakan pen tool kita membuat pola seperti daun ya. Seperti ini dengan menggunakan pen tool. Kita buat pola seperti daun. Kita isi dengan warna-warna tertentu, misalnya bisa aktifkan, warnanya kita bedakan, ambil sampel warna yang ada pada gambar. Ini juga sama, misalnya, supaya ada ritme. Flyer sudah selesai kita kerjakan. Tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan desain flyer kita untuk dibawa ke percetakan untuk dicetak, ya. Namun, sebelum kita melakukan proses persiapan cetak, coba teman-teman lakukan proses pengecekan kembali pada desain yang sudah dibuat. Jangan sampai nanti ketika dibawa ke percetakan, masih terdapat kesalahan yang membuat teman-teman harus mengulang. Langkah untuk mempersiapkan dokumen ini ke percetakan itu adalah teman-teman harus menyimpan file ini terlebih dahulu pada komputer teman-teman semuanya. Kita simpan. Nah, untuk data yang dikirim ke percetakan, kita lakukan perintah save as. File, save as. Kemudian letakkan pada folder yang sama, hanya saja namanya itu kita beri nama yang berbeda, misalnya flyer project underscore kita tulis print di sini ya. Ganti formatnya dari Adobe Illustrator ke Adobe PDF. Selanjutnya save. Nanti akan muncul PDF dialog box seperti yang teman-teman lihat di sini. Gunakan Adobe PDF presetnya itu adalah yang best quality. Pada setting general, pastikan kalian aktifkan View PDF after exporting atau View PDF after saving. Artinya apa? Begitu selesai disimpan data PDF ini, nanti secara otomatis akan terbuka pada browser atau pada Adobe Acrobat. Pilih Mark and Fit. Aktifkan All Printer Mark yang terdiri dari trim mark. Ya, trim mark itu biasanya digunakan untuk panduan potong. Registration mark itu adalah panduan registrasi. Kemudian color bar itu dipergunakan untuk mengontrol warna ya. Kemudian page informasi tentang dokumen kita. Karena dokumen kita tadi menggunakan bleed, kalian juga harus mengaktifkan use document bleed settingnya. Kemudian pilih save PDF. Nah, bentuk data PDF-nya akan terbuka seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini ada crop mark, kemudian yang bulatan seperti ini ada namanya registration mark, kemudian ada color bar, ya.
Nah, color bar ini biasanya digunakan untuk panduan buat operator cetak ya, untuk mengontrol warnanya sudah sesuai atau belum. Kemudian hal yang sama itu juga pada registration mark itu dipergunakan untuk melihat apakah warnanya sudah presisi atau tepat atau belum. Nah, data PDF ini sudah siap teman-teman bawa ke percetakan untuk dicetak. Demikian materi terkait pembuatan desain flyer yang saya sampaikan. Terima kasih.